siang, Selamat sore. dan selamat malam untuk teman-teman yang sedang menyaksikan video pembelajaran dari kelompok kami. Kami dari kelompok A1, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmadani dan di samping saya. perkenalkan nama saya Fitra Fadila dan di samping saya Perkenalkan, nama saya Adriani Tardi. kami akan menjelaskan materi mengenai peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Untuk lebih lanjut lagi, silahkan simak video Berikut. Nah, adapun yang pertama yaitu peran Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apakah kalian tahu mengenai peran Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa? Perserikatan Bangsa-Bangsa ialah suatu organisasi internasional yang memiliki anggota hampir seluruh negara di belahan dunia. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk memfasilitasi dalam berbagai hukum internasional, pengembangan ekonomi, keamanan internasional, perlindungan sosial, percapaian perdamaian dunia, dan perdamaian dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Francisco. Hal tersebut dilakukan setelah konferensi Dumbarton Oaks di Washington, D.C. Namun, sidang umum yang pertama dihadiri oleh wakil-wakil dari negara-negara baru yang diadakan pada tanggal 10 Januari 1946 di Charles House, London. Dari tahun 1919 hingga tahun 1946. Sebelum didirikannya PBB, ada organisasi yang hampir sama yaitu Liga Bangsa-Bangsa. Asas PBB. Berikut adalah asas dari PBB. Di sini kita bisa lihat ada 5 poin mengenai asas PBB. Selanjutnya ada bagian B, yaitu tujuan PBB. Tujuan PBB juga ada 5 poin. Di sini teman-teman bisa melihat apa saja tujuan dari PBB. Dan yang terakhir ada peranan Indonesia dalam PBB. Peranan Indonesia dalam PBB ini ada 6 poin. Di sini teman-teman bisa melihat apa saja poin-poinnya. Dan yang kedua ada peranan Indonesia dalam ASEAN. ASEAN atau juga dapat disebut dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Kawasan Asia Tenggara adalah suatu organisasi kerjasama di kawasan regional negara-negara Asia Tenggara yang bergerak dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Walaupun organisasi ini juga memiliki tekad untuk mewujudkan stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara dari berbagai pengaruh asing. Akan tetapi, ASEAN bukan merupakan organisasi politik. Selanjutnya, kita masuk ke latar belakang ASEAN. Berikut latar belakang dari berdirinya organisasi ASEAN di Asia Tenggara. Yang pertama, faktor intern. Pembentukan ASEAN dilatar belakangi dari berakhirnya Perang Dunia II dan kemudian lahirlah negara-negara baru yang berada di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, ada faktor ekstern. Pembentukan ASEAN juga dilatar belakangi dengan adanya krisis Indochina yang munculnya gerakan komunis yang berusaha menguasai negara Laos, Vietnam, dan Kamboja. Sehingga negara-negara di kawasan Asia Tenggara sepakat untuk membentuk organisasi ASEAN. Selanjutnya kita masuk ke tujuan ASEAN. Berikut tujuan berdirinya ASEAN di Asia Tenggara. Yang pertama yaitu melakukan percepatan dan pertumbuhan di berbagai bidang, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua yaitu meningkatkan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga yaitu meningkatkan berbagai bentuk kerjasama yang aktif dan membantu sama lain dalam berbagai bidang yaitu sosial, budaya, ekonomi, teknik, administrasi, dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, saling membahu untuk memberikan berbagai bantuan dalam bentuk sarana, saran latihan, dan penelitian dalam berbagai bidang, yaitu pendidikan, profesional, teknik, dan administrasi. Yang kelima, melakukan kerjasama yang dilakukan dengan lebih efektif.
yang bertujuan untuk meningkatkan gangguan pertanian serta industri, perluasan perdagangan komoditi internasional, perbaikan berbagai sarana, transportasi dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup dari rakyat. Yang keenam, yaitu meningkatkan berbagai studi mengenai Asia Tenggara. Yang ketujuh, yaitu memelihara bentuk kerjasama yang erat dan bermanfaat bagi organisasi-organisasi internasional dan regional yang ada serta memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya, kita masuk pada sejarah berdirinya ASEAN. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, yang diprakarsai oleh 5 menteri luar negeri. Berikut adalah kelima menteri tersebut. Di sini teman-teman bisa melihat 5 menteri-menteri luar negeri. Nah, setelah berjalannya waktu, anggota ASEAN bertambah menjadi 10 negara, yaitu sebagai berikut. Yang terakhir adalah peran Indonesia dalam ASEAN. Berikut adalah peran penting Indonesia dalam pembentukan organisasi ASEAN. Yang pertama, Indonesia menjadi salah satu negara yang menggagas lahirnya ASEAN. Indonesia memiliki wakil yang ikut dalam deklarasi Bangkok, yaitu Menteri Luar Negeri Adam Malik. Atas nama Indonesia, Menteri Luar Negeri Adam Malik menjelaskan bahwa berbagai visi Indonesia yang bertujuan untuk membentuk ASEAN. Yang kedua, yaitu meluncurkan gagasan untuk menghargai dan melindungi HAM Indonesia, mengajar dan mendorong para negara-negara anggota ASEAN untuk lebih menghormati berbagai hak asasi manusia dengan cara mendekati berbagai aturan dan norma yang berlaku dalam negaranya masing-masing. Yang ketiga, ialah meluncurkan gagasan pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Indonesia memiliki kekuasaan untuk melakukan pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Hal tersebut dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda. Pada gagasan-gagasan tersebut, Indonesia lebih mengedepankan proses pembangunan politik di kawasan tersebut. Yang keempat, ialah menganjurkan kerjasama penukaran barang dan jasa. Pada bidang ekonomi, Indonesia melakukan kegiatan kerjasama dengan negara-negara ASEAN lainnya. Yang kelima, yaitu menganjurkan adanya pembatasan kesedihan atau budaya negara-negara ASEAN. Pada bidang sosial budaya, Indonesia dapat melakukan berbagai bentuk kerjasama dengan negara-negara di ASEAN. Hal tersebut berupa berbagai bentuk pementasan kesenian yang dilakukan negara ASEAN. Nah, adapun yang ketiga yaitu peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika atau KAA. Apakah kalian tahu mengenai peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika atau yang biasa disebut KAA? Jadi, KAA merupakan organisasi perkumpulan dari bangsa-bangsa Asia Afrika. Organisasi ini dibentuk untuk menjaga dan mewujudkan perdamaian di seluruh dunia. Selanjutnya, latar belakang KAA. Langsung saja ke latar belakang diadakannya KAA. Yang pertama, persamaan nasib di berbagai negara-negara yang ada di Asia dan di Afrika, terutama yang pernah mengalami suatu penjajahan. Yang kedua, persamaan masalah sebagai negara yang masih terbelakang dan masih berkembang. Yang ketiga, memiliki suatu keinginan untuk menggalang berbagai kekuatan dari negara-negara Asia Afrika yang bertujuan untuk mendukung perjuangan dalam merebut Irian Barat. Yang keempat, memiliki suatu kedekatan yang kuat karena berasal dari faktor keturunan, agama, dan latar belakang sejarah yang hampir sama. Yang kelima, memiliki kedekatan letak geografi antara negara-negara Asia Afrika. Dan yang terakhir, adanya bangsa Asia yang sudah merdeka, akan tetapi belum memiliki kesadaran untuk bersatu, yang kemudian Rusia dan Amerika Serikat ikut melibatkan diri dalam masalah tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pelaksanaan KAA. Yang pertama, Konferensi Kolombo.
Konferensi Kolombo dilaksanakan pada tanggal 28 April 1954 yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting. Adapun nama-nama tokoh tersebut sebagai berikut. Adapun hasil keputusan Konferensi Kolombo sebagai berikut. Yang pertama, Indochina harus segera dimerdekakan dari tangan penjajahan negara Prancis. Yang kedua, menuntut kemerdekaan bagi negara Tunisia dan Maroko. Yang terakhir, menyetujui dan mengusahakan adanya KAA dan kemudian memilih Indonesia sebagai negara penyelenggara. Dan yang kedua, Konferensi Bogor. Konferensi Bogor dilaksanakan pada tanggal 28 Desember tahun 1954. Pada konferensi tersebut menghasilkan beberapa keputusan yaitu sebagai berikut. Pertama, melaksanakan konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18 sampai dengan 24 April tahun 1955. Kedua, menetapkan 5 negara sebagai peserta konferensi Bogor dan juga sebagai negara sponsor atau pengundang. Ketiga, menghasilkan ketetapan bahwa 30 negara Asia Afrika yang akan diundang. Keempat, menetapkan tujuan pokok pada konferensi Asia Afrika atau KAA. Kelima, seluruh peserta dari konferensi Bogor mendukung perjuangan Indonesia dalam mengambil wilayah Irian Barat. Sekarang kita masuk dalam tujuan konferensi Asia Afrika. Berikut adalah tujuan dari konferensi Asia Afrika. Yang pertama, melakukan peninjauan pada kedudukan Asia Afrika dan rakyatnya, serta memberikan berbagai sumbangan yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dan perdamaian dunia. Yang kedua, mempertimbangkan berbagai bentuk masalah-masalah tentang kepentingan dari bangsa-bangsa Asia Afrika seperti yang menyangkut pada kedaulatan nasional dan kolonialisme serta rasionalisme. Yang ketiga, melakukan berbagai bentuk peninjauan berbagai bentuk masalah dalam hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dalam hubungannya dengan negara peserta Konferensi Asia Afrika. Yang terakhir, mengembangkan sikap menjaga dan saling pengertian serta kerjasama yang dilakukan antara bangsa-bangsa di kawasan Asia Afrika. Dan selanjutnya hasil konferensi Asia Afrika. Berikut adalah hasil dari konferensi Asia Afrika. Pertama, memajukan dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang dilakukan oleh negara di kawasan Asia Afrika. Kedua, menyerukan kemerdekaan di negara Tunisia, Maroko, dan Aljazair dari jajahan negara Prancis. Ketiga, menuntut kembalinya Irian Barat atau Papua kepada Indonesia dan kawasan Aden ke negara Yaman. Keempat, menentang segala bentuk kegiatan kolonialisme, imperialisme, dan diskriminasi serta berpartisipasi aktif dalam menciptakan dan memelihara perdamaian dunia. Selanjutnya, peran Indonesia dalam KAA. Berikut adalah peran Indonesia dalam KAA. Yang pertama, Indonesia turut berperan untuk memprakarsai dan juga digunakan sebagai tempat konferensi Pancanegara kedua yang dilaksanakan pada tanggal 28 sampai dengan 29 Desember 1945 di daerah Bogor, Jawa Barat. Konferensi tersebut merupakan pendahuluan dari KAA. Yang kedua,
Indonesia berperan aktif dalam memprakarsai dan sebagai penyelenggaraan KAA yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 24 Desember 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Pada KAA ini terdapat beberapa tokoh Indonesia yang menduduki peran penting, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, arti penting KAA. Berikut arti penting terselenggaranya KAA. Yang pertama, memberikan sebuah kemerdekaan negara yang masih mengalami penjajahan. Yang kedua, nilai-nilai yang berada dalam Dasasila Bandung mulai diakui oleh negara-negara di dunia. Yang ketiga, memberikan berbagai dukungan untuk negara-negara yang berada di Asia Afrika untuk lepas dari penjajahan bangsa-bangsa barat. Yang keempat, makin populernya politik bebas aktif Indonesia yang kemudian mulai dianut dan dijalankan oleh Myanmar, India, dan Sri Lanka. Yang kelima, melahirkan berbagai bentuk semangat persatuan di berbagai negara-negara yang ada di kawasan Asia Afrika sehingga menimbulkan suatu semangat solidaritas. Dan yang keenam, sebagai salah satu pendorong berdirinya gerakan non-blok yang tidak memihak salah satu blok, baik blok timur maupun blok barat. Manfaat KAA. Berikut manfaat pelaksanaan KAA dari berbagai pihak. Yang pertama, manfaat KAA bagi Indonesia. Berikut adalah manfaat KAA bagi Indonesia. Munculnya suatu perjuangan yang bertujuan untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan negara Indonesia, mendapat dukungan dari berbagai negara-negara yang ada di kawasan Asia Afrika. Politik luar negeri dari negara Indonesia bebas aktif yang mulai diikuti dan dijalankan oleh negara-negara yang tidak masuk anggota blok barat dan blok timur. Yang kedua, manfaat KAA bagi negara Asia Afrika. Berikut adalah manfaat KAA bagi negara Asia Afrika. Perjuangan yang diakui oleh bangsa-bangsa yang berada di kawasan Asia Afrika yang bertujuan untuk memperoleh kemerdekaan makin meningkat. Kedudukan dari bangsa-bangsa di kawasan Asia Afrika mulai diperhitungkan dalam percaturan politik dunia, meningkatkan berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan antar negara Asia Afrika dalam bidang sosial dan budaya serta ekonomi. Yang terakhir, manfaat KAA bagi dunia. Berikut adalah manfaat KAA bagi dunia. Berkurangnya ketegangan dunia. Politik rasialis atau disebut diskriminasi warna kulit mulai berkurang. Negara-negara penjajah mulai melepas semua daerah jajahannya. Nah, adapun yang keempat yaitu peran Indonesia dalam gerakan non-blok atau GNB. Apakah kalian tahu apa itu gerakan non-blok? Gerakan non-blok merupakan salah satu gerakan yang tidak memihak salah satu blok, baik blok barat atau liberalisme ataupun blok timur atau komunisme. Tujuan utama gerakan non-blok adalah meredakan ketegangan atau ancaman perang serta menghindari pertikaian bersenjata antara blok barat dan blok timur. Selanjutnya kita masuk pada sejarah berdirinya gerakan non-blok. Blok Barat dan Blok Timur muncul sebagai dua kekuatan besar pasca Perang Dunia II. Amerika Serikat merupakan pemimpin Blok Barat yang beraliran liberal, sedangkan Uni Soviet merupakan pemimpin Blok Timur. Kelahiran dua kekuatan tersebut merupakan ancaman serius sebagai perdamaian, oleh karena itu, sebagai solusi lahirlah gerakan non-blok atau GNB.
Gerakan non-blok dan Dasasila Bandung memiliki keterkaitan yang erat. Hal ini dapat dilihat dari salah satu asas yang dipakai gerakan non-blok. Asas tersebut adalah berusaha menyokong perjuangan kemerdekaan di semua tempat. Asas lainnya adalah memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme. Semangat Dasasila Bandung juga terlihat dari tujuan-tujuan gerakan non-blok sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan solidaritas antar sesama negara berkembang dalam mencapai persamaan kemakmuran dan kemerdekaan. Yang kedua, turut serta meredakan ketegangan dunia akibat perseteruan antara blok barat dan blok timur. Yang terakhir, berusaha membentuk pengaruh buruk baik dari blok barat maupun blok timur. Selanjutnya kita masuk pada perkembangan GNB dan peran Indonesia. Konferensi tingkat tinggi atau KTT Gerakan Non-Blok merupakan forum tertinggi dari organisasi tersebut. Konferensi tingkat tinggi dihadiri oleh para kepala negara maupun kepala pemerintah dari negara-negara anggota. Yang pertama, perkembangan GNB. Kerjasama antar negara-negara dalam GNB masih terjalin dengan sangat baik meskipun Perang Dingin sudah berakhir pada tahun 1992 sampai 1995. Kepemimpinan GNB dipegang oleh Indonesia. Pemerintah Indonesia mempelopori kerjasama teknis di GNB sebagai berikut. Yang pertama, pelatihan tenaga kesehatan dan keluarga berencana. Yang kedua, studi banding para petugas pertanian. Yang ketiga, menghidupkan kembali dialog Utara-Selatan dan memperingan utang luar negeri bagi negara berkembang. Yang kedua, peran Indonesia dalam GNB. Berikut peran Indonesia dalam organisasi Gerakan Non-Blok. Yang pertama, Indonesia merupakan salah satu pelopor berdirinya Gerakan Non-Blok. Peran penting bangsa Indonesia sudah ditunjukkan pada masa pembentukan GNB. Presiden Soekarno merupakan wakil Indonesia dalam pembentukan GNB. Yang kedua, Indonesia berperan sebagai tuan rumah KTT GNB tahun 1992 dan selanjutnya yang berlaku sebagai ketua GNB adalah Presiden Soeharto. Yang ketiga, pemerintah Indonesia merupakan pencetus kembali untuk menghidupkan dialog Utara-Selatan. Yang keempat, Indonesia melakukan kerjasama ekonomi khususnya ekspor-impor dengan negara-negara anggota GNB. Yang kelima atau yang terakhir, Indonesia sebagai pemrakarsa kerjasama dalam bidang teknis misalnya kependudukan dan pertanian. Baik, sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video pembelajaran dari kelompok kami. Saya Nur Rahmadani. Saya Fitra Fadillah. Saya Adriani Tardi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.